Chelsea bisa jadi saingan utama Arsenal di Liga Inggris. Chelsea menunjukkan performa yang sip melawan Barcelona. The Blues dinilai bisa menjadi saingan utama Arsenal di Liga Inggris musim kali ini. Di Liga Inggris, Chelsea kini menduduki posisi kedua klasemen Liga Inggris mengumpulkan 23 poin. Dan tim asuhan dari Enzo Maresca itu cuma berjarak 6 poin dari Arsenal yang berada di posisi teratas. Chelsea sendiri akan berhadapan dengan Arsenal di akhir pekan ini. Andai menang, Chelsea akan memangkas jarak menjadi 3 poin saja. Roma berambisi tebus kepahitan gagal juara di Liga Eropa. 3 musim lalu AS Roma nyaris menjuarai Liga Eropa, tetapi mereka kalah dengan menyesakan. Lupi berambisi menebus rasa pahit itu di musim kali ini. Meski kurang sip di 4 pertandingan pertama musim ini, Roma berambisi kembali ke final lagi. Paulo Dybala dan kawan-kawan saat ini ada di urutan ke-18 fase Liga dan akan menghadapi pemuncak klasemen Michelin. Laga yang takkan mudah namun menjanjikan momentum yang besar. Simeone damkan latih Inter Milan di masa depan. Diego Simeone menuju tahun-tahun terakhirnya membesut Atletico Madrid. Apabila memutuskan hengkang, Simeone mengaku ingin melatih Inter Milan. Simeone sudah menukangi Atletico selama 14 tahun sejak menempati kursi kepelatihan di Desember 2011. Simeone dan Inter punya kedekatan saat masih aktif berkarir sebagai pesepak bola. Diego Simeone pernah menghabiskan 2 musim di antara 1997 hingga 1999. Pelatih Argentina itu membantu Nerazzurri memenangi Piala UEFA di musim perdananya. Inter Milan berencana mendatangkan wingback baru di bulan Januari. Inter Milan dilaporkan akan kembali ke bursa transfer di Januari nanti untuk memperkuat sisi sayap kanan, menyusul krisis cedera di pos tersebut. Menurut laporan dari Tuttosport, Direktur Olahraga Inter Milan yakni Piero Ausilio dan juga Wakil Direktur Olahraga yakni Dario Bacin telah mulai menyisir pasar untuk mencari pemain yang bisa dijadikan bola bantuan yang tepat. Mbappe Quadrik El Real kini menang. Real Madrid mengalahkan Olympiakos 4-3 dalam matchday kelima Liga Champions musim ini. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan dengan memborong semua gol milik Los Blancos. Mbappe tampil sebagai pahlawan dengan mencetakkan 4 gol di menit ke-22, 24, 29, dan juga 60. Dan tuan rumah memberikan perlawanan sengit lewat gol dari Giannino, Mehdi Taremi, dan juga Ayub El Ghabi. Hasil ini mengangkat posisi Real Madrid ke peringkat kelima klasemen dengan koleksi 12 poin. Eduardo Camavinga lega usai Real Madrid akhiri tren yang buruk. Gelandang Real Madrid yakni Eduardo Camavinga mengaku sangat puas atas keberhasilan timnya meraih kemenangan atas Olympiakos. Selepas laga usai, Eduardo Camavinga memberikan komentarnya. Gelandang asal Prancis tersebut mengaku sangat puas dengan kemenangan ini karena 3 penampilan terakhir Madrid di semua kompetisi selalu gagal mengamankan 3 poin. Liverpool hancur lebur. Tidak banyak yang bisa dibanggakan di Liverpool belakangan ini. Si Merah baru saja dibantai untuk kali ketiga beruntun dengan selisih 3 gol. Terbaru si Merah takluk 1-4 dari PSV Eindhoven di matchday kelima Liga Champions. Hasil ini menandai titik rendah baru Liverpool musim ini. Sebelumnya tim bolesan dari Arne Slot itu juga dibantai dengan selisih 3 gol, masing-masing dari Man City 0-3 dan Nottingham Forest 0-3. Bagi Liverpool, rangkaian pahit tersebut mengulang kisah buruk Desember 1953. Ini adalah kali pertama dalam 72 tahun mereka kalah dengan selisih 3 gol atau lebih dalam 3 laga berturut-turut. Vitinha hat-trick Les Parisiens menang 5-3. PSG mengalahkan Tottenham Hotspur 5-3 dalam melanjutkan Liga Champions musim ini. Vitinha menjadi bintang dengan hat-trick yang ia bukukan. Tottenham sempat memimpin lewat Richarlison, namun PSG membalikkan keadaan melalui gol-gol dari Vitinha, Fabian Ruiz, dan juga William Pacho. Spurs sempat memangkas jarak lewat brace dari Randal Kolo Muani, tetapi tuan rumah tetap mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini mengembalikan PSG ke jalur positif sekaligus mengangkat mereka ke posisi ketiga klasemen dengan koleksi 12 poin. Arsenal beri Bayern Munchen kekalahan pertama musim ini. Bayern Munchen pulang dengan kekalahan dari markas Arsenal dalam melanjutkan Liga Champions. Ini sekaligus kekalahan pertama Rotten di musim ini. Arsenal memimpin 1-0 lebih dahulu lewat gol dari Jurgen Timber. Bayern kemudian mengimbangi 1-1 lewat gol dari Lineker. Dan Munchen kebobolan 2 kali di babak kedua melalui gol dari Noni Madueke dan juga Gabriel Martinelli. Kekalahan ini membuat Munchen kini turun ke urutan keempat klasemen dengan koleksi 12
poin dan Arsenal duduk di puncak klasemen dengan koleksi 15 poin dari hasil sempurna 5 laga. Hansi Flick janji Barcelona bakal tampil beda. Hansi Flick janji akan menampilkan Barcelona yang berbeda usai kalah telak dari Chelsea. Ia percaya Barcelona bakal bangkit di laga-laga berikutnya. Hansi Flick tetap berpikir positif dengan pemain-pemain yang kembali dari cedera. Ia yakin Barcelona akan membaik. Kita akan lihat Barcelona yang berbeda di pertandingan-pertandingan berikutnya. Inilah yang bisa saya janjikan, ujar dari Hansi Flick. Jose Mourinho yakin 9 poin akan bawa Benfica ke playoff Liga Champions. Pelatih Benfica yakni Jose Mourinho sangat puas dengan kemenangan pertama Liga Champions bersama Benfica di laga melawan Ajax Amsterdam. Dia masih yakin timnya bisa lolos babak playoff. Dengan menyisakan 3 laga lagi, Mourinho menargetkan meraih 2 kemenangan lagi karena dia merasa 9 poin sudah cukup untuk bisa membawa Benfica ke babak playoff. Terkait Liga Champions, ini memberikan kami semangat. Kami tahu undiannya sangat sulit dengan 2 tim dari Liga Inggris, Chelsea dan Newcastle, dan Real Madrid, Leverkusen, Napoli, serta ada Juventus di sana, ucap dari Mourinho. Jebol gawang Barcelona jadi momen terindah dalam karir wonderkid Chelsea. Estevao tak mampu menyembunyikan kegembiraannya setelah mengoyak gawang milik Barcelona. Pemain 18 tahun itu menyebut momen tersebut sebagai yang paling spesial sepanjang karir profesionalnya sejauh ini. Ia menilai malam itu sebagai puncak dari kerja keras dan perkembangan pesatnya sejak bergabung dengan Chelsea. Performa gemilang melawan Barcelona juga melanjutkan tren positifnya di Liga Champions. Estevao kini telah mencetak 5 gol untuk Chelsea dan menjadi pemain termuda kedua yang mampu mencetakkan gol dalam 3 penampilan perdananya di kompetisi tersebut. AC Milan belum sempurna tapi masih berpeluang raih Scudetto. AC Milan kembali mencuri perhatian setelah memenangi derby della Madonnina di Giuseppe Meazza. Fabio Capello memberikan penilaian jujur soal performa Milan usai kemenangan penting kontra Inter Milan. Menurutnya, meski hasilnya meyakinkan, masih ada pekerjaan yang besar yang harus diselesaikan. Sang mantan pelatih tidak menutup peluang Milan untuk bersaing di puncak klasemen, yang menyebut bahwa determinasi dan juga hasrat para pemain bisa menjadi modal signifikan dalam perebutan gelar. Arsenal dan Chelsea disebut telat incar Morgan Rogers. Arsenal dan Chelsea mungkin sudah terlambat dalam upaya mengejar Morgan Rogers. Mantan bek The Gunners yakni Nigel Winterburn menilai persaingan untuk bisa mendatangkan bintang Aston Villa itu akan semakin panas setelah performanya terus meningkat. Pada bursa transfer musim panas lalu, Morgan Rogers sempat dikaitkan dengan Arsenal dan juga Chelsea. Namun dengan kontrak baru dan juga harga yang kian melambung, kedua klub Liga Inggris tersebut kini tampaknya berada di posisi sulit untuk bisa mengamankan jasanya. Cari gelandang baru, MU pilih CLBK dengan sang mantan. Bursa gelandang baru Manchester United semakin ramai. Terbaru Setan Merah dikabarkan ingin mendatangkan James Garner dari Everton di tahun 2026 nanti. Talksport melaporkan beberapa tahun terakhir Garner menjadi sosok andalan di lini tengah milik Everton. Meski performa timnya tidak stabil, namun ia mampu konsisten di lini tengah milik The Toffees. Menurut laporan tersebut, MU semakin berniat untuk bisa mendatangkan Garner dari Everton karena mereka bisa mendatangkannya dengan harga yang sangat terjangkau. MU siap jor-joran untuk datangkan pemain timnas Inggris ini. Pakar transfer Inggris yakni Andy Mitten baru-baru ini membocorkan rencana transfer MU di tahun 2026 yang mengklaim bahwa skuad Setan Merah akan tampil all out untuk bisa mendatangkan Elliot Anderson ke Old Trafford. Menurut Mitten, MU khususnya Ruben Amorim sangat menyukai Anderson yang menilai sang gelandang sangat cocok dengan skuad MU saat ini. Menurut kabar yang beredar, Forest bersedia melepas sang gelandang di musim panas tahun depan, namun ia dibanderol kisaran 80 hingga 100 juta pound sterling dan MU dikabarkan agak keberatan untuk menebus harganya tersebut. Arne Slot dipecat Liverpool setelah kalah 1-4 dari PSV. Arne Slot dipecat Liverpool setelah kalah 1-4 dari PSV Eindhoven di Liga Champions 2025-2026. Liverpool hancur lebur di Liga Inggris dan Liga Champions, di mana di Liga Inggris Liverpool mencatatkan 6 menang dan 6 kalah dari 12 pertandingan. Mengutip dari media Inggris Hatter Central, Liverpool akan memecat Arne Slot dalam beberapa jam ke depan.
Xabi Alonso buka peluang latih Liverpool di tengah tekanan Real Madrid. Pelatih Real Madrid Xabi Alonso dikabarkan tertarik bergabung ke Liverpool jika mendapatkan tawaran serius dari The Reds. Xabi Alonso tengah dalam situasi yang tak nyaman di Madrid usai diterpa kabar miring dari para pemainnya serta rentetan hasil negatif 3 laga terakhir. Menurut laporan dari Indicela, Alonso dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Liverpool di musim ini jika mereka mendekatinya. Liverpool memberi waktu kepada Arne Slot untuk bisa memperbaiki Liverpool. Namun kekalahan terakhir dari PSV Eindhoven dikabarkan membuat pemecatan Arne Slot kini semakin dekat.